Kami persilakan kembali ke para jamaah, Ibu Anissa terlebih dahulu. Silakan Ibu Anissa boleh berdiri, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah dari Jamaah Al-Muslimun. Izin bertanya Syekh, di tengah-tengah gempuran teknologi yang canggih, terjadinya krisis moral, etika, adab, dan juga akhlak. Bagaimana upaya kita sebagai generasi muda dapat mengajak, mensyiarkan kepada teman-teman sebaya kita atau anak-anak remaja untuk mencintai Al-Quran dengan gemar membacanya, mentadaburinya, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah dan konsisten. Barakallahu fikum, syukran kasir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik Ibu Anissa, mungkin langsung dijawab oleh Ustadz Jailani. Silakan Ustadz. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdakwah dalam situasi dan kondisi apapun dan dalam kelebihan daripada masing-masing dai tadi. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian membudayakan atau kemudian memberikan kecintaan terhadap orang-orang untuk bisa menghafal dan juga memahami serta mentadaburi daripada Al-Quranul Karim. Nah, ada satu hal yang penting sebetulnya. Kalau kita ngelihat di Indonesia ini pada umumnya itu sudah ada kemajuan dalam inisiatif atau cinta terhadap hafalan Al-Quran, betul nggak? Udah banyak sekali, luar biasa di Indonesia tuh pesat. Makanya timbul rumah tahfiz dan lain seterusnya gitu kan. Nah, cuma menurut pandangan saya, tapi tidak cukup dengan itu saja, mesti ada ilmu pelengkap yang lain. Nih Indonesia kalau misalkan lagi tren dalam sesuatu, pokoknya semuanya gitu. Jadi dalam masalah apapun tuh, termasuk dalam motivasi beragama. Wah, orang lagi pada ngapal Al-Quran, semuanya mau anaknya hafal Al-Quran. Bagus nggak? Bagus. Masa ya kagak bagus? Pasti bagus. Tapi kadang ada yang terlupakan untuk melengkapi daripada yang namanya ilmu Al-Quran itu. Jadi hafalan Al-Quran itu harus dilengkapi dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga pada akhirnya Al-Quran itu bisa diterapkan, dijelaskan dengan baik dan benar. Bukan hanya sebagai hanya hafalan saja yang keluar daripada lisan. Yang pada akhirnya dari situ akan memahami bagaimana juga cara mempraktikkan dan mengamalkan Al-Quran. Kita teriak terus gitu, hafalkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Tetapi bagaimana cara mempraktekkannya gitu kan, ini tidak digaungkan gitu kan. Bagaimana cara mempraktekkannya, kan kudu harus ada ilmunya dulu. Makanya Al-Quran itu sebetulnya orang baru hafal Al-Quran terus 30 juz jago, oh subhanallah. Tapi dalam tingkatan keilmuan itu belum apa-apa. Walaupun saya sendiri belum hafal Al-Quran sih gitu ya kan. Tapi para ulama gitu kan. Kita lihat dulu sahabat. Sahabat bagaimana dulu? Dia menghafalkan Al-Quran, dia tidak akan pernah melanjutkan hafalan Al-Qurannya sebelum dia mengamalkan daripada apa yang telah dihafalkan. Kalau kita diborong dulu semuanya. Urusan pengamalan belakangan gitu kan. Maka hal ini juga harus kemudian kita perhatikan dengan baik dan benar gitu kan. Sehingga pada akhirnya benar-benar Al-Quran itu akan membumi menjadi sebuah praktek di dalam hidup dan kehidupan umat Islam dimanapun berada. Dan kalau Al-Quran itu sudah betul-betul diamalkan, pasti
Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janji-janjinya. Contohnya salah satunya apa? Misalnya dalam memberikan kemenangan bagi mereka orang-orang yang berjuang. Salah satu di dalam contoh ayat idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya kan, apabila telah datang kebenaran maka akan hancur daripada yang namanya kebatilan. Kadang kita berpikir kok yang namanya kebatilan kagak hancur-hancur ya. Padahal kebenaran sudah datang gitu kan. Yang jadi masalah adalah udah benar belum bahwa kebenaran itu kita datangkan, itu persoalannya. Nah, bagaimana cara kemudian mendatangkan kebenaran? Kan mesti paham bagaimana kebenaran itu. Nah, kebenaran itu kita mesti dari mana kemudian kita bisa paham? Ya kalau kita mengerti daripada Al-Quran sebagai kompas daripada kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ujai. Nanti kita akan teruskan lagi sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.